Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hak anak dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi hak anak dalam konteks pendidikan di Indonesia. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak untuk memperoleh akses terhadap proses belajar mengajar, baik secara formal maupun non-formal, tanpa diskriminasi. Hak anak ini menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kehidupan pribadi, sosial, dan profesionalnya di masa depan. Selanjutnya ada fungsi hak anak dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu menjamin pemerataan akses pendidikan. Hal ini memastikan semua anak tanpa diskriminasi bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi dan kepribadian anak. Dalam hal ini membantu anak tumbuh secara optimal dalam aspek intelektual, emosional, dan sosial dan moral. Yang ketiga yaitu menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik. Pendidikan membentuk karakter, moral, dan pemahaman anak terhadap nilai-nilai Pancasila, hukum, dan kehidupan berbangsa. Yang keempat yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan membuka jalan bagi anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang kelima yaitu melindungi anak dari eksploitasi dan risiko sosial. Anak yang mendapatkan pendidikan lebih terlindungi dari kerja paksa, pernikahan dini, kekerasan, dan kriminalitas. Landasan hukum utama pendidikan dasar di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Pasal 31 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang setara dan pemerintah wajib menyediakan sistem pendidikan nasional yang dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah landasan hukum utama yang mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan dasar. Dalam UU ini ditegaskan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan umum selama 9 tahun yang terdiri dari 6 tahun di sekolah dasar atau SD dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau SMP atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga ada peraturan pemerintah tentang pendidikan dasar. Peraturan pemerintah mengatur secara rinci tentang syarat, tata cara pendirian, bentuk satuan pendidikan dasar, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan UU Sisdiknas. Selanjutnya ada beberapa poin terkait kondisi pendidikan anak di Indonesia. 1. Akses pendidikan. Meski angka partisipasi pendidikan terus meningkat berkat program seperti Kartu Indonesia Pintar, kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan besar. Pendidikan inklusif juga mengalami perkembangan terutama dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih kurangnya sarana dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi ini secara efektif. 2. Infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas fisik, mulai dari ruang kelas yang tidak memadai hingga kurangnya akses buku dan alat pembelajaran. Di sisi lain, digitalisasi pendidikan yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 menawarkan peluang baru, tetapi sekaligus menyoroti kesenjangan digital terutama untuk wilayah dengan akses internet yang terbatas atau keluarga yang tidak memiliki perangkat elektronik. 3. Kualitas pendidikan. Kurikulum merdeka yang bertujuan memberi siswa kebebasan untuk belajar sesuai minat mereka adalah langkah progresif. Namun pelatihan guru yang tidak merata seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum ini. Selain itu, tantangan lainnya adalah kualitas pelatihan dan profesionalisme guru terutama di daerah yang jauh dari pusat pelatihan.
4. Dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sektor pendidikan. Program seperti Dana Bos juga membantu memastikan operasional sekolah tetap berjalan. Namun seringkali ada pertanyaan tentang transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan. 5. Kesadaran masyarakat. Pendidikan semakin dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam masyarakat. Namun, di beberapa komunitas, terutama yang terpencil atau terpinggirkan, masih diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Di sisi lain, partisipasi komunitas dalam mendukung pendidikan melalui inisiatif lokal seperti Posyandu Pendidikan atau program Rumah Belajar menunjukkan potensi besar dalam mendorong kemajuan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa pentingnya pendidikan untuk anak. 1. Pendidikan sebagai hak dasar anak. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Hak ini diakui secara global seperti dalam Konvensi Hak Anak PBB yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan memberikan anak pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai penting untuk berkembang secara sosial, intelektual, dan emosional. 2. Pendidikan membantu anak mengenali potensi diri. Pendidikan berperan penting dalam membantu anak mengenali kelebihan, minat, dan bakat mereka. Melalui interaksi dengan berbagai subjek dan kegiatan, mereka belajar mengeksplorasi diri dan memahami kemampuan unik mereka. Guru, lingkungan, sekolah, dan pengalaman belajar dapat menjadi alat bagi anak untuk menggali dan mengembangkan potensi diri untuk menjadi optimal. 3. Pendidikan sebagai potensi masa depan anak. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam kehidupan anak-anak. Dengan pendidikan yang baik, mereka akan memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mencapai tujuan hidup, dan menjadi warga negara yang produktif. Pendidikan juga membantu mereka untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di masa depan. 4. Pendidikan mendorong kemajuan teknologi dan inovasi. Melalui pendidikan, anak-anak diperkenalkan pada pemikiran kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang mendorong lahirnya inovasi. Dengan belajar teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan lain, mereka menjadi generasi yang mampu mengembangkan solusi untuk tantangan global di masa depan. 5. Pendidikan mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak-anak. Mereka belajar untuk mandiri dalam berpikir dan mengambil keputusan, serta memahami pentingnya tanggung jawab terhadap diri mereka dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah, misalnya, memberikan landasan moral yang kuat sehingga mereka dapat menjadi individu yang berintegritas. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan yang mendukung hak anak. Yang pertama, bersifat inklusif dan non-diskriminatif. Pendidikan harus terbuka untuk semua anak tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun, baik sosial, budaya, fisik, maupun ekonomi. Sekolah juga harus menerima semua anak dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka. Contohnya, sekolah menyediakan guru pendamping bagi anak yang mengalami kebutuhan khusus, serta tidak membatasi anak dari keluarga miskin untuk mendaftar di sekolah tersebut. Yang kedua, berpusat pada anak. Pembelajaran harus disesuaikan dengan minat dan potensi dari masing-masing anak. Anak bukan hanya berperan sebagai penerima pelajaran, tetapi juga harus aktif mengeksplorasikan dirinya. Contohnya, guru memberikan pilihan cara mengerjakan tugas, bisa dengan menggambar, bercerita, atau membuat proyek sederhana, sesuai dengan gaya belajar anak. Yang ketiga, aman dan melindungi anak. Sekolah harus jadi tempat yang aman secara fisik dan emosional. Anak tidak boleh mengalami kekerasan, perundungan, ataupun diskriminasi. Contohnya, sekolah membuat kebijakan anti-bullying, menyediakan konselor, dan semua guru mendapatkan pelatihan perlindungan anak agar anak terbebas dari kekerasan. Yang keempat ada partisipatif.
Dalam hal ini, anak punya hak untuk didengar. Mereka boleh menyampaikan pendapat dan terlibat dalam kegiatan sekolah apapun. Contohnya, sekolah bisa membentuk forum anak di mana siswa bisa mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler atau menyampaikan ide untuk lingkungan sekolahnya. Yang kelima, berkualitas dan relevan. Pendidikan tidak cukup dengan nilai yang tinggi saja, tetapi anak perlu dibekali keterampilan hidup dan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, dalam kurikulum pembelajaran dapat mencakup pelajaran tentang pengelolaan emosi, komunikasi efektif, atau simulasi problem solving, dan anak bukan hanya sekedar hafalan saja. Yang terakhir, menanamkan nilai hak asasi manusia atau HAM. Pada hal ini, anak harus diajarkan tentang toleransi, keadilan, dan menghormati perbedaan sejak dini. Contohnya, di dalam kelas, siswa diajak berdiskusi tentang pentingnya menghormati teman dari agama, budaya, ataupun kemampuan yang berbeda agar anak mengerti adanya toleransi dalam kehidupan sehari-harinya. Slide berikutnya ada tantangan dan juga hambatan. Yang pertama, akses pendidikan yang minim di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan terbelakang, ketimpangan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Yang kedua, ada faktor ekonomi keluarga. Anak putus sekolah karena lebih memilih untuk menyambung ekonomi keluarganya dan tidak memilih sekolahnya. Ada juga biaya sekolah tidak sepenuhnya gratis seperti transportasi, seragam, dan sebagainya. Yang ketiga, perbedaan gender dan budaya lokal. Diskriminasi terhadap anak perempuan dan praktik budaya membatasi pendidikan anak. Yang keempat, kurangnya kesadaran orang tua. Orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan jangka panjang, minimnya dukungan untuk anak-anak mereka. Yang poin kelima, kekerasan dan perundungan di sekolah. Kekerasan fisik atau verbal dari guru maupun sesama siswa membuat lingkungan belajar tidak nyaman. Yang selanjutnya ada solusi dan juga upaya. Yang pertama, program wajib belajar 12 tahun dan dana BOS. Penyediaan dana pendidikan dari pemerintah, bantuan operasional sekolah untuk meringankan biaya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seperti pemanfaatan teknologi untuk sekolah daring dan sebagainya. Yang ketiga, ada kampanye kesadaran dan penyuluhan, edukasi untuk orang tua tentang pentingnya pendidikan dan juga dukungan program keluarga harapan sebagai insentif. Yang keempat, ada perlindungan hak anak di sekolah, regulasi perlindungan hak anak dan pelatihan guru anti kekerasan. Dan juga ada layanan konseling dan pengawasan sekolah. Yang kelima, yang terakhir, ada dukungan untuk anak berkebutuhan khusus seperti sekolah inklusif dan pelatihan guru khusus, penyediaan sarana pembelajaran yang ramah difabel. Jadi, kesimpulan tentang hak anak untuk pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun generasi penerus yang kuat, cerdas, dan beraya. Di Indonesia, hak ini telah didukung oleh berbagai kerangka hukum dan program pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun dan Kartu Indonesia Pintar. Meskipun tantangan masih ada seperti kesenjangan wilayah, kualitas pendidikan, dan akses teknologi, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional terus mendorong kemajuan. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, dengan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kita dapat berkontribusi pada pembangunan individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih maju.